Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi pada podcast kali ini, motivasi mahasiswa. Yang ini kita telah kedatangan narasumber dari Kudus. Nah, di sini nanti dia akan mengkaji atau mengisi pada podcast kali ini terkait keseimbangan antara bekerja dan ibadah dalam perspektif Al-Quran. Sebelum itu, alangkah baiknya bisa perkenalan terlebih dahulu dari kakak-kakakku dari Kudus. Bisa dimulai dari Masnya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Ardika, biasa dipanggil Rama. Dari jurusan apa Mas? Dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dari kuliah di mana? Di IAIN Universitas. Ya, pastinya. Dari Mbaknya? Sama, saya Sabila dari IAIN lulus program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Semester 5. Berarti nanti ini berdua semester 5 semuanya? Ya. Asli dari Kudus semuanya atau enggak ya? Saya dari Jepara. Dari Jepara. Yang Masnya? Dari Kudus sendiri, Mas. Langsung ya, nggak usah lama-lama. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat jauh sekali. Nah, langsung untuk mempersingkat pada podcast kali ini, yang mana menjelaskan dari keseimbangan bekerja dan ibadah dalam perspektif Al-Quran. Nah, menurut dari Mas Mbaknya itu bagaimana sih konsep keseimbangan kita dalam perspektif Al-Quran terkait bekerja dan beribadah? Mungkin dari Mbaknya dulu terkait penjelasannya bisa dijelaskan Mbak, agar para penonton tuh tahu bagaimana kita bisa menyeimbangkan atau bagaimana kita bisa mengkonsep lah dari awal-awal terus manfaatnya gitu. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bu Yus. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa konsep keseimbangan dalam Islam itu kan sudah diatur. Nah, biasa kita sebut dengan konsep tawazun atau tengah-tengah, tidak menitikberatkan kepada sebelah. Maksudnya di sini apa? Yaitu antara dunia dan juga akhirat kita harus seimbang. Kita tidak boleh berat sebelah. Sama halnya kalau konsep ini ditarik pada keseimbangan antara bekerja dan ibadah, yang mana nantinya di sini kita sebagai seorang muslim, di samping kita bekerja, kita juga tetap melaksanakan ibadah sebagai mana mestinya seorang hamba. Jadi di sini ibadah itu tidak menjadi gangguan atau beban lah bagi seorang muslim kalau ia bekerja. Jadi ia tetap bisa bekerja, tapi ia juga tidak meninggalkan ibadahnya. Seperti itu. Kita harus menyeimbangkan keduanya, tidak boleh berat sebelah. Kurang lebihnya Bu, kita tidak boleh menitikberatkan dalam bekerja dan beribadah itu ya. Dan keduanya itu harus balance ya Mas, nggak boleh kok kerja ya kerja atau ibadah ya ibadah terus, nggak kerja. Pokoknya keduanya ini harus seimbang dan harus digarisbawahi bahwa kita bekerja itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah diniatkan seperti itu, nanti insya Allah itu akan pekerjaan itu akan membawa kita tersendiri bagi yang menjalankan seperti itu. Jadi kayak konsep tersebut tuh
Gini kan, saya kan punya teman dekat. Dia itu mempunyai pekerjaan yang sangat kurang lebihnya sukses lah. Dia punya pekerjaan sukses yang mana dia itu terfokuskan hanya di pekerjaannya, namun di ibadahnya itu dia itu sering lalai dan menyepelekan. Dia merasa ibadah dia itu sering dilalai, sering apa ya, sering menimbangkan gitu kan. Jadi bagaimana menurut mbaknya gitu loh, aku sebagai teman beratnya, teman-teman dari kecil gitu kan, menasihati atau memotivasi terkait ada teman saya yang kayak gitu, yang mana dia itu sering berfokus lah pada pekerjaannya, namun dia melalaikan dalam ibadahnya. Nah, dari situ gimana ya? Oke, baik. Nah, kalau kita menghadapi orang seperti itu sebenarnya itu tergantung diri sendiri dulu sih Mas. Karena kalau mungkin ada yang udah dibilangin tapi ya udah acung aja. Kayak yang pertama itu mulai dari diri sendiri dulu. Nah, yang kedua, orang ini tuh perlu adanya sebuah pengingat bagi diri sendiri lah. Kalau kita di dunia ini ya hanya sementara, jadi semua itu nggak harus tentang kerja, uang dan uang. Nah, si orang tersebut itu perlu ingat bahwa dia ini juga mempunyai kewajiban sebagai seorang hamba, yang mana kewajiban hambanya ini ya untuk beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, kalau dia sudah mengingat kewajiban dia sebagai hamba, maka dia itu nggak mungkinlah melakukan apa yang Masnya bilang tadi, kecuali kalau memang si temanmu ini lupa sama Tuhannya, saking dia fokusnya bekerja sampai melupakan kewajiban dia sendiri. Sebenarnya ini nggak boleh ya, karena biar bagaimanapun juga kita sebagai muslim itu harus benar-benar menyeimbangkan antara ukhrawi dan juga dunia kita. Kita nggak boleh berat sebelah. Kalau kita fokus pada dunia saja, akhirat nggak akan tercapai. Sebaliknya, kalau kita terlalu fokus kepada akhirat dan nggak mau sama sekali berurusan dengan urusan dunia, nanti ya kita di dunia rugi sendiri. Misal kalau kita nggak mau kerja, kita ibadah terus, ya nanti kita miskin, kita nggak punya uang seperti itu. Nanti mungkin temennya bisa dinasehatin lagi, atau mungkin diajak ikut kajian-kajian seperti itu supaya hatinya bisa lembut. Berarti nanti itu orang lebihnya dia itu lebih ke diri sendiri dulu ya, terkait pengingat. Nanti kita sebagai teman kurang punya tuh memotivasi lah. Emang kalau dia benar-benar diri sendiri belum bisa mengaplikasikan, berarti bukan salah kita, bukan kayak gitu. Karena kita sudah berusaha untuk mengingatkan dan kontrol diri sendiri juga ada di temanmu, bukan kamu. Iya. Nah, tadi kan kita sudah tahu konsep, tujuan, dan kita sudah dikasih tahu contoh terkait bagaimana kita menyeimbangkan antara kerja dan beribadah. Nah, di sini kan kita masuk dalam perspektif Al-Quran, pandangan dalam Al-Quran. Jadi ini saya tanya ke Mas Rama ya, gimana Mas Rama terkait ayat yang menjelaskan tema yang dapat kita ambil, yang kita ambil lah pada podcast kali ini. Menurut Kak Rama? Baik, terima kasih. Mungkin banyak ya ayat yang menjelaskan tentang keseimbangan antara kerja dan ibadah. Saya mengutip satu ayat saja dari Quran surat Al-Qasas ayat 77.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat itu menjelaskan keseimbangan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, yaitu manusia yang kita ini kan sebagai manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat yang abadi, jangan terlalu mengejar dunia yang fana, yang sementara. Tapi kan kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab hak kita di dunia agar sama-sama enak gitu ya, hidup di dunia sama di akhirat, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Caca tadi. Jadi pernah diberatkan oleh para ulama juga, yaitu dunia itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kita, yaitu seperti rezeki, jodoh, takdir itu kan selalu mengikuti kita gitu mas, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dipilih-pilih gitu, nggak bisa kita melulu tentang akhirat aja gitu. Sudah. Subhanallah, itulah hasil ayat yang sudah disampaikan oleh Kak Rama, dan penjelasan kurang lebihnya itu Al-Qasas, kurang lebihnya tadi Kak Al-Qasas ayat 77 yang menjelaskan terkait keseimbangan bagaimana kita bekerja namun kita tidak lupa dengan ibadahnya, bukankah begitu mas? Ya. Kurang lebihnya itu kayak gitulah, kayak saya kurang paham terkait ayat-ayat tersebut. Nah, di sini kan dari kakak-kakak kan juga dari ada yang jauh, dan yang Mas Rama kan dari itu sendiri ya mas. Ya. Mungkin dari kakak-kakak yang sudah kesini tuh, apakah kakak-kakak itu bekerja, dan bagaimana bisa kakak itu bisa menyeimbangkan terkait bekerja, kuliah, beribadah itu gimana ya? Mungkin dari Kak Caca, apakah bisa membagi waktu? Baik, kalau untuk bekerja sendiri, saya alhamdulillah belum bekerja ya mas. Tapi kalau untuk membagi waktu antara kuliah, mungkin ada kegiatan juga di luar kampus dan juga ibadah. Insya Allah saya bisa manage waktu saya untuk agar kegiatan-kegiatan itu bisa gitu dapat waktunya sendiri-sendiri tanpa ada keberatan dari salah satunya gitu. Jadi ya saya kuliah, kegiatan, tetap saya bagi waktu semua agar seimbang semua, dan juga mungkin kalau ibadah ya tetap jalan gitu. Berarti ya kayak dari Mbak Caca itu tidak menitik beratkan yang satu gitu ya. Kurang lebihnya kalau emang itu waktunya jam kita beribadah, kita juga beribadah. Kita jam kuliah ya kuliah. Ada waktunya tersendiri dalam menyeimbangkan tersebut, bukan kan gitu loh. Nah tadi kan dari Mbak Caca kan sudah menjelaskan atau ngasih beberapa kehidupan dia dalam sehari-hari dan kuliah. Nah mungkin dari
Kak Rama dalam kehidupan sehari-harinya itu ngapain? Kalau kegiatan sehari-hari karena masih kuliah ya Mas, jadi masih bantu usaha ibu di rumah, ada keliling, terus ada jualan kayak toko sembako gitu, beras segala macam itu, terus ada kayak es batu gitu. Jadi nanti Kak Rama itu terkait kamu bekerja dan kuliah itu bisa masih seimbang ya dalam beribadah juga. Jadi kan kamu, jadi Kak Rama kan tidak menitik beratkan dalam pekerjaan kan? Ya. Kan begitu Mas? Ya, karena kan bisa gantian gitu Mas, jadi ada yang kalau aku kuliah ada yang jaga di rumah, ada kalau ada yang mau ibadah kan bisa gantian karena ada beberapa orang di rumah, ada karyawan juga. Berarti masih juga ada karyawan di rumah? Ya, masih. Di rumah. Ya. Jadi masih bisa jalan semua. Jadi nggak kayak menitik beratkan satu kan? Ya. Gitu. Mungkin inilah teman-teman yang sudah dijelaskan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kerja dan beribadah dalam perspektif Al-Quran. Yang tadinya ayatnya sudah dibacakan oleh Kak Rama terkait surat Al-Qasas ayat 77, dan yang tadinya sudah dijelaskan terkait bagaimana konsep tujuan, dan tadinya sudah dicontohkan oleh Mbak Caca juga dan dicontohkan juga oleh Kak Rama. Nah, dari sini saya kurang lebihnya cukup ya Mas, Mbak? Ya, Cukup. Ya, di sini kan sudah bisa dipahami terkait keseimbangan tersebut kerja dan beribadah dalam perspektif Al-Quran. Nah, saya menarik dan termotivasi dalam judul yang sudah saya buat dan mas-mas dan mbak-mbaknya, yaitu yang saya motivasi itu terkait perspektif Al-Quran, pandangan dalam Al-Quran. Nah, kurang lebihnya saya begitulah yang tadi sudah disampaikan. Ada tambahan dari Mas Rama? Sudah cukup ya. Dari Mbak Caca mungkin ada tambahan? Insya Allah sudah cukup. Kurang lebihnya itu sudah cukup terkait pemahaman dalam keseimbangan kerja dan ibadah dalam perspektif Al-Quran. Mungkin sudah cukup ya Pak? Nah, mungkin ini yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang dari IAIN Kudus. Kurang lebihnya bisa dipahami terkait pandangan tersebut, keseimbangan bekerja dan beribadah dalam perspektif Al-Quran. Mungkin sampai sini saja motivasi mahasiswa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.